Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Banyak yang request ya di video-video saya sebelumnya, dan video-video saya terbaru juga banyak yang request tentang Bang bikin tutorial dong tentang Opercom ya. Oke, di video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial Opercom buat teman-teman tukang cukur pemula. Ingat ya, ini buat khusus pemula ya. Buat teman-teman yang sudah mahir silahkan boleh berkomentar dan boleh menambahkan juga. Siapa tahu ada yang punya teknik yang lebih lagi atau misalnya lebih bisa diterima sama teman-teman pemula dan kita sekalian bisa berbagi juga tekniknya teman-teman ya. Oke, langsung gas ke tutorialnya. Yang pertama-tama sebelum ke tutorial kita akan bahas dulu ya. Jadi 3 sisir yang dibutuhkan untuk seorang tukang cukur ya, 3 sisir dasar ya. Pertama adalah sisir parting yang kecil gini ya. Kedua adalah sisir clipper work. Ketiga adalah sisir Opercom ya, yang akan kita bahas nanti sekalian teman-teman ya di sini ya. Oke, untuk teknik Opercom saya membagi ke dalam 2 bagian, adalah ada teknik vertikal dan teknik horizontal ya. Oke, yang populer dipakai di Opercom adalah teknik horizontal teman-teman. Jadi sorry di sini saya ke bagian kiri ya. Jadi ini kameranya kamera depan, jadi kelihatannya agak dipegang mesinnya sama kiri tapi nggak apa-apa ya. Ya. Untuk bagian horizontal, jadi teman-teman memulai pemotongan untuk Opercom adalah dari kanan ke kiri ya, kayak gini ya. Nah, jadi gini ya. Nah, seret. Oke, yang harus jadi patokan adalah ini untuk Opercom secara umum kita memakai sisir yang lebar kayak gini ya. Otomatis kalau misalnya sisir yang lebar, posisi gigi mesin berada di dalam bagian sisir kayak gini ya. Nah, seret. Ini horizontal ya. Horizontal. Teknik clipper horizontal, teknik Opercom horizontal seperti ini, seret ya. Kalau misalnya seperti ini ya, lihat di sini ya. Nah, gini ya, kelihatan teman-teman ya. Nah, seret kayak gini ya. Posisi sisir Opercom yang lebar kayak gini berfungsi untuk menempelkan clipper di sini ya. Kan ada rambut yang masuk sini nih, kita dorong dengan horizontal di sini ya, seret. Nah, otomatis ada yang keluar seperti ini ya. Untuk teknik vertikal adalah teknik dari bawah ke atas ya. Jadi kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ya, sepertinya teman-teman ya. Untuk posisi sisir, teman-teman boleh kayak gini, boleh juga ya mungkin ada yang kayak gini ya. Nah, ada yang seperti ini, seret, tarik ya. Nanti akan saya contohkan di video ya. Setelah ini kita akan saya jelaskan di video ya. Di video saya sekalian sambil Opercom juga. Jadi intinya kita ulas lagi, Opercom terbagi ke dalam dua teknik utama, teknik horizontal sama teknik vertikal ya. Teknik horizontal dari kanan ke kiri, teknik vertikal dari bawah ke atas ya. Ya. Teknik horizontal berfungsi untuk merapikan rambut-rambut yang keluar yang tidak sempurna oleh proses clipper work atau misalnya yang kurang maksimal dan kurang square ya. Kalau misalnya teknik vertikal berfungsi untuk mengurai bagian-bagian yang agak tengah seperti ini ya, bagian agak tengah yang bermunculan bagian-bagian yang gelap seperti teman-teman ya. Untuk detailnya saya akan nanti contohkan di video ya. Apakah Bang kalau misalnya Opercom harus pakai sisir yang ini aja? Enggak ya. Jadi saya udah, makanya kemarin kita belajar sisir itu disiapkan 3 sisir ya, minimal 3 sisir. Karena Opercom kadang-kadang kita membutuhkan juga sisir-sisir yang kecil seperti ini ya. Nah, sisir yang kecil berfungsi untuk Opercom pada saat bagian-bagian yang kecil, yang mini ya. Apalagi pada bagian-bagian potongan-potongan seperti low, potongan-potongan medium, potongan-potongan low kan space-nya sedikit teman-teman ya. Jadi otomatis kita membutuhkan sisir-sisir yang kecil seperti ini ya untuk Opercom bagian-bagian yang space-nya mini atau space-nya sempit ya. Bagian-bagian potongan 2 jari, bagian potongan low fade atau misalnya mid fade yang sekiranya mulet dan berbagai macam potongan pola rendah lainnya. Jadi membutuhkan sisir-sisir seperti ini untuk bagian Opercom dengan space-space yang sempit ya. Apakah sisir ini juga bisa untuk Opercom? Bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini bisa juga. Ada juga yang dia memakai teknik Opercom dengan sisir yang clipper work seperti ini ya. Jadi ini memang diformulasikan khusus. Ini ada satu fakta nih ya. Nah, di dalam sisir ini ada yang garis gini ya. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan kayaknya. Nah, ini garisnya. Ini adalah untuk menempatkan posisi sudut clipper di sini ya. Nah, ini kan. Nah, ini ya. Nah, tuh kan. Jadi posisi untuk penempelan ujung mesin ya.
Jadi untuk posisi overcomb kayak gini. Nah, seret gitu kan. Ini enak nih, jadi nempel sini langsung. Ya. Jadi intinya pakailah 3 ini tergantung kebutuhan teman-teman pada saat overcomb. Kalau misalnya overcomb standar, kita pakai yang ini, terutama potongan-potongan standar untuk membuat square atau juga untuk potongan pletop bagian atas ya. Bisa memakai sisir overcomb ini. Kalau misalnya untuk pola-pola rendah, pola-pola bawah, overcomb bisa memakai sisir ini, dan ini bisa juga untuk teman gunting timing sisir atau gunting penipis ya. Nah, ini bisa juga dipakai untuk potongan-potongan yang segeranya potongan-potongan long trim ya, potongan-potongan yang overcomb semua, potongan-potongan klasik biasanya memakai sisir ini. Oke, lebih jelasnya kita lanjut di video. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini adalah video overcomb teman-teman ya. Ini adalah posisi rambut, posisi kepala, posisi hasil cukuran yang hampir finishing ya. Jadi kita membutuhkan overcomb di sini. Clipper worknya udah beres, gradasinya udah beres ya. Cuman di sini ada bagian-bagian yang membutuhkan overcomb. Ini adalah contoh teknik overcomb horizontal teman-teman ya. Jadi dari kanan ke kiri teman-teman seperti ini ya. Yang overcomb pada kasusnya seperti ini. Jadi kita merapikan rambut-rambut yang keluar yang tidak sempurna dengan menggunakan clipper work atau menggunakan comb guard. Jadi kita pakai teknik overcomb di sini ya. Pertanyaannya, kalau misalnya sekiranya sudah rapi dengan clipper dengan comb guard, dengan step pertama tadi dengan clipper work, apakah perlu di overcomb? Jawabannya adalah enggak teman-teman ya. Seperti ini ya. Ini teknik vertikal ya. Nah, ini teknik vertikal dengan kemiringan contoh sisir yang dari atas seperti ini. Jadi posisinya nggak harus sisir selalu horizontal, bisa juga sisirnya juga vertikal posisinya ya. Bisa juga berdiri, bisa juga miring sisirnya teman-teman. Tergantung kondisi rambut, tergantung posisi rambut seperti apa. Oke, di sini kita lihat ya. Nah, yang keluar di sini kan keluar ada yang bagian hitam. Kita serut dari posisi kanan ke kiri. Horizontal ya teman-teman ya. Nah, bagiannya untuk bagian pelipis agak kita runcingkan ke bagian sebelah dalam ya teman-teman. Seperti ini. Memang kalau misalnya memakai teknik overcomb ini akan lebih rapih ya, karena memang square-nya langsung benar-benar dapat sekali ya. Seperti ini. Jadi fungsi dari clipper vertikal juga, overcomb vertikal juga di sini bisa untuk mengurai bagian-bagian yang agak hitam ya. Bisa sedikit agak kita cokel agak ke dalam dikit ya. Kita agak sentuhnya seperti ini ya. Nah, untuk menyempurnakan, pastikan kita lihat di cermin ya. Untuk beberapa kali cross checknya bisa kita lihat juga di sini. Nah, kan bagiannya udah mulai tersamarkan bagian yang hitam teman-teman ya. Jadi kalau yang tadinya masih agak numpuk gelap, sekarang udah mulai kelihatan blurry. Nah, untuk penyempurnaan teman-teman di barber yang lain ada juga yang memang banyak banget menggunakan teknik overcomb. Tapi kalau saya pribadi mungkin overcomb hanya sekitar di 3-5%-nya dari potongan ya. Hanya sedikit sekali ya. 3% kadang-kadang saya nggak pakai overcomb ya. Jadi kalau misalnya overcomb juga hanya sedikit sekali memakainya. Saya memaksimalkan di teknik clipper worknya teman-teman ya. Oke, udah kelihatan ya blurry-nya. Oke, lanjut kasus di sebelah kanan di sini ya. Kita ambil kamera dari agak belakang biar kelihatan. Nah, ini jelas teman-teman ya. Jelas, straight tuh kan. Nah, yang kena dia langsung ke square tuh, langsung misalnya rambut yang udah rapi dia nggak muncul di sisir kayak gitu ya. Jadi patokan yang diambil adalah rambut paling bawah bagiannya. Ya, kemiringannya kita bisa atur, kemiringannya kita bisa sesuaikan ya dengan patokan yang bagian bawah. Kebanyakan memang teknik overcomb horizontal kebanyakannya ya. Jadi saya pakai seperti ini ya. Jadi dorong dari bawah, tarik ya, muncul yang hitamnya kita potong ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ini durasinya normal, jadi saya nggak percepat videonya ya, karena memang saya harap teman-teman bisa langsung paham dengan disertai penjelasan yang memang ada prolog tadi dari awal ya. Oke, seperti ini ya, serut pelan-pelan saja. Cara pegang mesinnya teman-teman perhatikan. Jadi kita udah belajar kemarin cara pegang mesin yang benar seperti apa. Tujuannya adalah untuk fleksibel seperti ini, jadi kita nggak pegal ya. Nah, ini teknik vertikal ya. Vertikal, nah dari bawah gini gosok sedikit. Oke. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini agak gelap, sorry. Cuman hasilnya udah maksimal nih, udah jadi ya, teman-teman ya. Nah, ini teknik vertikal nih. Nah, untuk membuat mengurai bagian-bagian yang sedikit agak gelap. Gimana teman-teman, paham ya? Kalau misalnya ada yang belum paham boleh tulis di kolom komentar, silakan. Nanti kita akan bahas bareng-bareng lagi. Oke. Seperti itu teman-teman. Gimana videonya jelas ya? Jadi intinya adalah apakah wajib harus di overcomb ya? Jadi pertanyaan dari teman-teman, apakah wajib overcomb? Kata saya nggak wajib overcomb ya. Terutama buat teman-teman pemula.
Kalau sekiranya teman-teman bisa maksimal dengan menggunakan comb guard, teman-teman udah bisa square ya. Menggunakan comb seperti ini udah bisa square, terus lagi di sininya udah bisa square, udah bisa lurus dan tidak ada rambut yang keluar. Upper comb nggak diperlukan ya. Upper comb diperlukan pada saat teman-teman memaksimalkan rambut bagian sebelah sini atau misalnya bagian manapun yang kurang sempurna. Toh di luar sana juga masih ada atau misalnya banyak barber yang tidak memakai teknik upper comb. Dia hanya memakai teknik clipper work dengan bablas atau misalnya dengan memakai comb besar untuk menghabiskan rambut-rambut sisa-sisa yang sedikit, teman-teman. Jadi seperti itu kesimpulannya. Intinya upper comb nggak wajib. Kalau misalnya mau dipakai boleh, kalau misalnya nggak dipakai juga nggak masalah. Oke, video tutorial upper comb kali ini yang sudah menyaksikan sampai akhir, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan terutama buat teman-teman pemula. Oke, tetap semangat, terus belajar dan salam gaskeun.